Baik, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Rizky Edward Suban dengan NIM 19507070 dari jurusan biologi, prodi pendidikan biologi. Saya akan mempresentasikan video pembelajaran saya yang yaitu tentang sel. Nah, sel adalah unit struktural terkecil dari makhluk hidup yang berperan sebagai penyusun tubuh makhluk hidup. Dan sel ini menurut ukurannya dibagi menjadi dua, yaitu uniseluler dan multiseluler. Nah, uniseluler ini contohnya amoeba dan paramecium. Nah, sedangkan multiseluler dia contohnya tumbuhan dan hewan. Berdasarkan ada dan tidaknya inti sel, nah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sel prokariotik. Sel prokariotik ini dia tidak mempunyai membran inti. Nah, contohnya pada bakteri dan Archaebacteria. Sedangkan sel eukariotik dia mempunyai membran inti. Nah, contohnya pada fungi atau jamur, dan animalia pada hewan, protista dan pada tumbuhan. Nah, di sini saya sudah menggambar sel hewan dan sel tumbuhan. Saya akan menjelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, pada sel hewan dia memiliki sentriol. Nah, sentriol ini berfungsi sebagai pembelahan sel. Nah, dia berfungsi juga sebagai proses pembelahan dalam membentuk benang spindle dan berperan membentuk silia dan flagella. Nah, yang kedua yaitu lisosom. Nah, lisosom ini dia berfungsi sebagai ekstraseluler kedua, dan bagian ini hanya dimiliki oleh sel hewan. Dan pada sel tumbuhan yang pertama yaitu vakuola. Nah, vakuola ini sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, jadi vakuola ini hanya berada pada sel tumbuhan. Kemudian kloroplas. Nah, kloroplas ini dia berfungsi dalam fotosintesis. Jadi sudah pasti dia hanya ada pada sel tumbuhan, dan pada sel hewan dia tidak ada. Dan berikut bagian pertama yaitu membran sel. Nah, membran sel ini dia berfungsi untuk melindungi keutuhan dalam sel. Yang kedua yaitu badan Golgi. Nah, ini dari kedua sel ini sudah mempunyai badan Golgi dan membran sel. Nah, badan Golgi ini berfungsi untuk membawa material ke berbagai tujuan sel, terutama yang berhubungan dengan sekresi. Nah, yang kedua retikulum endoplasma, itu di bagian sini. Nah, fungsinya memproduksi, memproses sekaligus sarana transportasi dari protein transmembran beserta komponen sel lainnya. Ini dia gambarnya teman-teman dari retikulum endoplasma. Yang berikut adalah ribosom. Nah, yang titik-titik ini dia adalah ribosom pada sel. Sel tumbuhan juga dia memiliki ribosom. Nah, ribosom ini berfungsi sebagai menghasilkan protein dan melangsungkan sintesis protein. Nah, itu adalah fungsinya dari ribosom. Yang kedua yaitu nukleus. Nah, nukleus ini bagian inti dari sel hewan dan sel tumbuhan. Kedua sel tersebut memiliki nukleus. Nah, nukleus ini berfungsi sebagai organel yang mengatur seluruh kegiatan dari sel tersebut, sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di dalam nukleus terdapat inti sel ini. Nah,
ini disebut nukleolus. Nah, yang berikutnya mitokondria. Nah, mitokondria ini dia berfungsi sebagai menghasilkan energi untuk reaksi biokimia sel. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Ucapkan terima kasih.